Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila khadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala ikhwanihi minal anbiya al-mursalin wal awliya wa syuhada wa syalihin wal malaikatil muqarrabin khususan musannifan dalam kitab Syahadul Qadr Jalani wa Qudyan Syekh wa masyayikh wa qusyan lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Sore ini kita melanjutkan kajian tafsir Al-Jailani surat Al-Anfal ayat 34-35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma lahum alla yu'adzibahum wa hum yasudduna 'anil masjidil haram wa ma kanu awliya'ah in awliya'uhu illal muttaquna walakinna aktsarahum la ya'lamun. Wa ma kana sholatuhum indal baiti illa muka'an wa tasdiyah wa duqul adzab bima kuntum takfurun. Di ayat ini lanjutan dari ayat kemarin terkait dengan kenapa orang-orang kafir jahiliyah ya, saat mereka meminta azab Allah tidak mengabulkan. Jawaban Allah karena di situ masih ada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dalam sejarahnya hanya Nabi Muhammad lah yang tidak pernah mendoakan umat-umatnya, termasuk orang-orang yang menentangnya, dengan doa-doa yang seperti mendatangkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang disebut bahwa Nabi sebagai salah satu ulul azmi yang memiliki kesabaran luar biasa. Wa ma lahum, dan tidak ada bagi mereka alla yu'adzibahumullah, ya, hendak tidak memberikan azab kepada mereka siapa Allah. Jadi mereka tidak diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alasannya kemarin sudah dijelaskan, ya, karena wa anta fihim, karena engkau wahai Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Padahal sikap orang-orang kafir Quraisy ya dalam memperlakukan Nabi Muhammad itu ya sangat sedih sekali, sebab Nabi ya dicaci maki, dikejar-kejar, ya, bahkan Nabi ya ingin dibunuh ya oleh tokoh-tokoh kafir Quraisy itu. Jadi sebenarnya mereka layak ya untuk memperoleh azab sebagaimana azab nabi-nabi umatnya nabi-nabi terdahulu ya, seperti umatnya Nabi Nuh ya, umatnya Nabi Musa ya, itu semua mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi umatnya Nabi Muhammad ini yang tidak diturunkan azab sebab keingkaran mereka.
Dan jawabannya kemarin sudah disampaikan. Kenapa? Bahkan mereka menantang kepada Nabi Muhammad, ya silahkan kalau tunjukkan kalau ajaranmu itu benar, ya berilah hujan batu dari langit atau berikan ujian yang sangat pedih. Sampai mereka menantang, tapi Nabi tidak meresponnya. Bahkan Nabi tetap mendoakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ini ya, salah satu kehebatan Nabi Muhammad. Ya, beliau dalam berdakwah menunjukkan insan basarinya, ya, sebagai manusia pada umumnya, ya, akan tetapi beliau memiliki kesabaran yang luar biasa. Ya, tidak ada sumpah serapah, tidak ada caci maki balik, dan juga tidak ada doa-doa yang untuk membalas mereka. Wahum yasudduna 'anil masjidil haram, ya. Dan terlebih dari itu, orang-orang kafir Quraisy ini sang min siddati utuwihim wa inatihim, ya, karena saking banget ingkarnya dan memusuhinya terhadap ajaran Islam, bahkan mereka yasudduna 'anil masjidil haram, yaitu memalingkan orang-orang mukmin, ayusyarrifunal mukmin 'anil masjidil haram wa tawaf nahwal baiti mudda'ina wilayatahu. Jadi saking, ya, ingkarnya orang-orang kafir Quraisy itu sampai, ya, melarang orang-orang yang beriman ini untuk datang ke Masjidil Haram, ya, melakukan tawaf. Bahkan orang-orang kafir Quraisy ini mengaku bahwa mereka yang menjadi penguasa Masjidil Haram, penguasa Ka'bah itu. Mudda'ina wilayatuh. Dia menganggap bahwa Ka'bah Baitullah ini sebagai wilayahnya, sehingga punya otoritas untuk melarang orang-orang yang beriman, orang-orang yang masuk Islam untuk melakukan ibadah di seputaran Ka'bah atau di seputaran Masjidil Haram. Kemudian Al-Quran menjawab, wa ma kanu awliya'ah. Sesungguhnya mereka, wa ma kanu, dan mereka bukanlah awliya'ah sebagai orang yang menguasai atau orang yang memimpin Ka'bah Baitullah, bukan dia. Ya. Sebab kenapa? Nah, dalam penafsiran Syekh Abdul Qadir Jailani, aylaisa lahum solahiyatul wilayah, mereka itu tidak layak menjadi pemimpin wilayah, apalagi fi baitillah, ya, terkait dengan rumah Allah. Sebab apa? Li khubasati kufrihim, sebab banget buruknya kekufuran mereka, wa fiskihim, dan kefasikan mereka, wa adami, ya, wa adami liyaqatihim, dan tidak adanya, ya, kepantasan mereka. Jadi di penjelasan ini dijelaskan mereka yang mengaku sebagai penguasa, ya, Ka'bah Baitullah itu dibantah oleh Al-Quran. Bukan mereka, bukan kafir Quraisy yang berhak untuk menjadi penguasa Ka'bah Baitullah. Sebab kenapa mereka tidak layak? Nah, ini oleh Syekh Abdul Qadir Jailani dijelaskan, karena li khubbasati kufrihim, sebab mereka orang-orang yang ingkar, orang yang syirik, ya, orang yang menduakan Allah, orang yang tidak iman kepada Nabi Muhammad, orang yang tidak percaya dengan ajaran tauhid.
mereka lebih senang dengan kekufurannya, mereka ingkar dengan dakwah Islam yang disampaikan oleh Nabi. Ini jawaban Al-Quran. Inna awliya'ahu, Al-Quran memberikan penegasan, sesungguhnya sebagai penguasa dari Ka'bah Baitullah illal muttaqun, kecuali orang-orang yang bertakwa. Lah inna awliya'ahu ilal muttaqin ini bisa menjadi dasar ya sampai akhir zaman, bahwa orang yang memiliki otoritas di dalam menjaga Masjidil Haram, menjaga Ka'bah, yaitu orang-orang yang bertakwa. Penjelasan ilal muttaqun oleh Syekh Abdul Qadir Jailani dijelaskan alladzina yastanibuna kabairal ismi, yaitu orang-orang yang telah menjauhi dosa-dosa besar, wal fawahis, dan beberapa perbuatan yang keji, wa yatatahharuna anil mas'asi. Ciri-ciri orang yang bertakwa, mereka mensucikan lahir dan batin dari segala kemaksiatan, wal asami, dan dosa-dosa, mutlakon, secara mutlak. Jadi pengertian takwa di sini bukan sebatas menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangannya, yaitu terkait dengan perintah yang sifatnya lahiriah maupun larangan yang sifatnya lahiriah, tapi harus utuh, harus kafah, meliputi aspek lahir dan aspek batin. Karena di sini Syekh Abdul Qadir Jailani menjelaskan wa yatatahharuna anil ma'asi wal asami mutlaqan. Jadi orang yang bertakwa, orang yang senantiasa mensucikan zahir dan batinnya. Jadi zahir dari segala maksiat yang zahir, dan batin dari segala maksiat batin dan segala dosa-dosa. Maka ciri orang-orang yang takwa, yang haqqa tuqatih, sebenar-benar takwa, yaitu harus mensucikan diri dari segala dosa lahir maupun batin. Bagi orang-orang yang awam umum menjaga dosa yang sifatnya lahir adalah mudah. Nah, adapun menjaga maksiat batin ini yang perlu perjuangan. Contoh maksiat batin, ketika lesan kita tidak terkendali, mudah melakukan ghibah, mudah melakukan namimah, fitnah, kemudian provokasi, kemudian akhirnya berujung pada permusuhan. Nah, ini berawalnya dari penyakit-penyakit batiniah. Ada hasud, ada hukut, iri dengki, dendam, ada juga termasuk riya, ujub, takabur. Ini juga termasuk penyakit-penyakit batiniah yang harus disucikan. Jadi untuk menjadi pribadi yang takwa secara umum, hanya sekedar menjalankan perintah Allah secara lahir dan menjauhi larangan secara lahir gampang. Tapi yang perlu perjuangan adalah menyempurnakannya dengan menjalankan aspek lahir dan batin, dan juga menjauhi larangan-larangan atau dosa-dosa baik yang lahir maupun yang batin. Gitu.
Lah puasa ini sebagai proses ya untuk meningkatkan kualitas puasa kita. Apakah puasa kita menurut kriteria Imam Ghazali apa sebatas puasa awam, yaitu puasa yang mencegah kita dari makan dan minum dan bersenggama, ya, ini termasuk kriteria awam. Atau kita tingkatkan menjadi puasa khos, yaitu menjaga pandangan kita, menjaga telinga kita, menjaga lisan kita, menjaga seluruh gerak-gerik badan kita dari kemaksiatan dohir dan batin. Maka kalau kita sudah bisa meningkatkan ke aspek batin, nah ini kita akan masuk pada kualitas puasa yang khos, yang khusus. Ada yang istimewa lagi di atas itu, yaitu bagi orang-orang yang dicintai oleh Allah, ya, sehingga puasanya itu tidak sebatas menjaga hal-hal yang dilarang oleh Allah dan menjalankan yang diperintahkan oleh Allah baik lahir maupun batin, tapi pandangannya senantiasa selalu dibarengi dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau dalam Ihya itu pandangan orang-orang yang puasa khusus itu ma fi qalbi siwallah, tidak ada di dalam hati selain Allah, atau ma fil wujud illallah, tidak ada di dalam wujud semesta ini kecuali Allah. Nah, ini dirasakan ya dengan mulut terdiam, ya, bukan seperti orang yang baru belajar kemudian pamer, tidak. Orang-orang yang sudah mendapatkan makom ini, yaitu sudah zauq, sudah rasa yang bicara gitu. Maka dengan demikian, jika kita melihat ternyata ada 3 kualitas puasa sebagai bukti ketakwaan kita kepada Allah, ya bisa jadi ya kita puasanya masih awam karena masih sebatas menjaga dari makan dan minum, ya, tapi maksiat ngerasanin orang masih jalan terus, atau sudah meningkat kepada puasa yang khusus, yaitu sudah lesannya dijaga, matanya dijaga, telinganya dijaga. Ini sudah mulai masuk ke puasa yang khusus. Nah, kemudian yang teristimewa yang ketiga, yaitu orang yang pandangannya ma fi qalbi siwallah, ya, tidak ada di dalam hatiku selain Allah, dan ma fi wujud illallah, dan tidak ada di dalam wujud semesta alam ini kecuali Allah. Ini adalah pandangan orang-orang yang sudah khususul khusus. Jadi illal muttaqun, ya, kecuali orang yang bertakwa, ternyata ada 3 tingkatan. Nah, kaitannya dengan puasa, ada 3 tingkatan puasa juga sebagai barometer mengukur tentang kualitas ketakwaan kita, kualitas puasa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, walakin aksaruhum la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan orang itu tidak mengetahui. Jadi ini aksaruhum, kebanyakan orang, ya berarti ya puasanya sebatas puasa menahan lapar dan dahaga. Ini yang disebut puasa awam. Itu. Maka kajian-kajian tasawuf ini perlu disampaikan ya ke publik supaya mereka mendapatkan tambahan ilmu bahwa puasa ada 3 tingkatan. Mungkin saat ini tingkatan kita pada tingkatan yang pertama, harus ada himmah, harus ada semangat untuk meningkatkan supaya kualitas puasa kita menjadi tingkatan yang khusus yang kedua. Kalau yang kedua sudah mapan, ya sudah lahir batin sudah mapan, maka
kita berusaha meningkatkan menjadi puasa kita yang tingkatan khususul khusus. Jadi progres ketakwaan kita dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, ya, bukan stagnan. Puasa tahun lalu begini, tahun ini begini, tahun yang akan datang begini. Ya, sebatas puasanya orang awam yang hanya menahan lapar dan dahaga. Karena itu pengajian ini bisa menjadi koreksi terhadap kualitas puasa kita. Karena kualitas puasa kita ini akan menjadi barometer kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Walakin aksaruhum la ya'lamun ini harus dipahami bahwa kebanyakan orang banyak yang tidak mengetahui soal ini. Wa ma kana sholatuhum indal baiti illa muka'aw wa tasdiyah. Wa ma kana, dan tidak ada sholatuhum, sholatnya mereka, indal baiti, di Baitullah, illa muka'an, kecuali ya hanya siulan, ya. Siulan itu ya hanya sebatas nampak gerakan lahiriah saja. Wa tasdiyatan, dan hanya kayak orang ya tepuk tangan, ya hanya sekedar rame-rame saja. Fadukul adab, faduku, maka rasakan al adab, siksa, bima kuntum takfurun, bima sebab sesuatu, kuntum yang kamu ada, takfuruna kamu kufur. Jadi maksudnya terkait dengan konteks asbabun nuzul ayat ini, bahwa orang-orang kafir Quraisy yang dulu menguasai Baitullah, kalau toh dia itu di Ka'bah seolah-olah kayak sholat, sesungguhnya tidak, dia hanya main-main, ya, istilahnya hanya di sini mukaan, bersiulan, kemudian tasdiyatan, tepuk tangan, ini adalah ekspresi orang main-main. Sementara orang yang beriman, ya, ketika di Baitullah, ya, di Masjidil Haram, mereka sedang menyembah Allah, sedang mengesahkan Allah. Maka ketika indal baiti, ya, ini perbedaannya antara orang-orang kafir Quraisy, dia memahami Baitullah hanya sebatas sebagai peninggalan dari nabi-nabi terdahulu. Ya, dia tidak memahami secara substansi bahwa Ka'bah Baitullah ini sebagai simbol keesaan Allah Subhanahu wa taala. Perbedaannya, orang kafir Quraisy menyembah Ka'bah, yang disembah batunya. Tapi kalau orang yang sudah bertauhid, sholatnya menghadap Ka'bah, yang disembah adalah Allah Subhanahu wa taala, Ka'bah sebagai simbol keesaan. Sebab secara fisikly Ka'bah itu benda mati, yaitu batu biasa yang tidak punya daya dan kekuatan apa-apa. Maka dalam hal ini Ibnu Arabi, ya, mengingatkan kepada kita jangan sampai kita terjebak ketika beribadah di Ka'bah Baitullah sebatas fisiknya, fisik Ka'bah. Karena kalau sebatas fisik, kita tahu bahwa Ka'bah hanya benda mati berupa batu, kenapa kita sembah? Tapi yang perlu kita pahami bahwa di balik perintah menyembah Ka'bah Baitullah adalah sebagai simbol menyembah ketauhidan, menyembah keesaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua di bulan Ramadan ini dapat memperoleh, ya, tambahan ilmu supaya dapat meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tanpa ilmu kita akan sulit untuk bisa menambah wawasan keagamaan kita, dan efeknya bagaimana dapat meningkatkan kualitas ketakwaan kita. Mudah-mudahan puasa kita, ya, dari hari ke hari senantiasa semakin berkualitas dan sebagai efek, ya, dari pengamalan ilmu yang kita pahami. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.